Karena mikrofon ini rentan dengan eh, goncangan ya, rentan dengan goncangan. Jadi apabila ini kemudian terbentur atau mungkin jatuh sekalipun ya, fatalnya itu jatuh gitu sampai penyok ini atasnya mungkin, itu pasti akan berubah ya, akan berubah karakternya gitu, yang tadinya enak, empuk, ngebas gitu, berkarakter, tapi setelah jatuh atau mungkin setelah kebentur penyok jadi suaranya cempreng gitu, suaranya jadi cempreng, nggak enak buat ngomong, itu nggak enak gitu ya. Hai bosku, hari ini kita bertemu lagi tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Hari ini kita akan berbincang-bincang nih, bercerita tentang mikrofon ya, seperti ini mikrofon. Apa fungsi dari mikrofon, kemudian pentingnya mikrofon serta cara merawat mikrofon, dan yang keempat ya, poin yang keempat itu bagaimana cara menggunakan mikrofon. Penting sekali hari ini saya berikan sebuah video, ya bukan tutorial juga ya, ini hanya sekedar edukasi buat para halayak ataupun mungkin orang yang selalu berkecimpung dengan mikrofon. Mikrofon ini baik digunakan untuk presentasi atau sekedar pidato, ceramah, atau mungkin digunakan juga untuk cover lagu, untuk karaoke, untuk nyanyi dan lain-lain. Banyak fungsinya sebenarnya. Yang jelas fungsi dari mikrofon itu sendiri adalah dia penangkap sinyal suara yang kemudian diteruskan kepada perangkat lainnya, entah perangkat recording atau mungkin hanya perangkat sound system saja. Lalu apa sih pentingnya mikrofon ini? Mikrofon ini sangat penting bos perannya bagi orang-orang yang berkecimpung di dunia semacam broadcast, sound system, atau mungkin orang public figure yang sering presentasi dan lain-lain, atau mungkin artis yang sekedar menggunakan mikrofon ini untuk melantunkan suaranya. Jadi dengan mikrofon ini jelas berpengaruh ya, artinya gini. Semisal kita membeli mikrofon itu yang harganya murah di bawah 100.000, itu pasti kualitasnya itu berbeda dengan mikrofon ini yang harganya lebih tinggi ya. Kita nggak usah cerita yang sejuta lebih, tapi dengan mikrofon yang 100.000 ke atas dan 100.000 ke bawah, ini juga hasil suaranya itu akan berpengaruh. Lalu kemudian kita berpikir bagaimana sih cara merawatnya. Nah, mikrofon ini juga butuh perawatan bos. Jadi kita nggak kemudian mentang-mentang buat kerja tiap hari, atau mungkin orang yang pelaku presentasi, atau mungkin artis yang hanya sekedar untuk nyanyi, tapi tidak bisa memperlakukan mikrofon ini atau mungkin tidak bisa merawat mikrofon ini dengan baik, maka hasil yang dia capai juga nantinya akan tidak memuaskan, tidak sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Karena semakin kita ceroboh untuk memperlakukan mikrofon ini ya, karena mikrofon ini di dalamnya terdiri dari membran ya, kayak lilitan-lilitan email kecil itu. Kalau dia tidak diperlakukan dengan baik, ya otomatis nantinya akan merubah konstruksi suara kita. Dari yang tadinya bisa menangkap atau merespon sinyal suara kita dengan baik, kemudian lantaran kita tidak bisa memperlakukan mikrofon ini dengan baik, maka hasil suaranya juga akan berubah atau katakan cacat lah, seperti itu. Jadi mikrofon ini diperlakukan dengan baik, ditaruh pun di tempat yang baik,
Jadi supaya satu itu awet. Yang pertama itu satu awet. Yang kemudian supaya eh, karakter suara yang ada di mikrofon ini itu tidak berubah. Karena mikrofon ini rentan dengan eh, goncangan ya. Rentan dengan goncangan. Jadi apabila ini kemudian terbentur atau mungkin jatuh sekalipun ya, fatalnya itu jatuh gitu sampai penyok ini atasnya mungkin, itu pasti akan berubah ya, akan berubah karakternya gitu, yang tadinya enak, empuk, ngebas gitu, berkarakter, tapi setelah jatuh atau mungkin setelah kebentur penyok jadi suaranya cempreng gitu, suaranya jadi cempreng, nggak enak, buat ngomong itu nggak enak gitu ya. Nah kemudian apa yang ada di judul video ini mungkin lebih fokusnya saya akan mengedukasi tentang bagaimana cara menggunakan mikrofon ini dengan baik dan benar. Setelah tadi perawatannya juga harus baik juga, harus benar juga ya. Sebisa mungkin perawatannya itu harus menempatkan mikrofon ini pada ruang yang bisa menahan getaran, atau katakan diberi busa lah ya, diberi busa, tempat menyimpannya itu diberi busa. Jadi begitu ini kita mobile ya, geser kemana-mana, kebentur atau misalnya saya kan ini tukang sound system. Apabila ini mikrofonnya tidak ditempatkan dengan baik, maka kemudian pada saat loading ya, angkut lah katakan seperti itu, angkut kemudian kan pasti berbenturan gitu antara benda yang lain dengan benda yang lainnya. Nah, termasuk nanti apabila ini di dalamnya kemudian dia terkena goncangan, ya pasti akan rusak suaranya ya. Nah, kemudian yang lebih penting ini edukasi tentang bagaimana cara memegang mikrofon. Ini bukan rahasia umum ya, artinya banyak orang yang tidak mengerti dengan cara menggunakan mikrofon yang baik dan benar. Di antaranya ya, saya tidak menyalahkan 100%, juga tidak membenarkan. Artinya ya dinilai sendiri saja. Karena buat kami pelaku sound system ini juga rentan dengan suara-suara jelek gara-gara orang itu salah memegang mikrofon. Pada saat tadi saya sudah menjelaskan spool mikrofonnya itu ada di sekitar sini, mungkin ada di atas lingkaran ini ya. Jadi terkadang ada sebagian orang yang masih belum mengerti juga cara memegang mic itu seperti ini. Ya, seperti ini. Seperti ini ya cara memegang mic-nya. Nah, ini kategori yang salah. Buat saya ini salah gitu loh. Buat saya ini salah. Karena kalau seandainya posisinya itu seperti ini, itu karakter yang sudah dibentuk, karakter yang sudah jadi, karakter yang sudah diolah oleh soundman, itu akan menjadi rusak. Rusaknya begini, karena frekuensi respon suaranya itu akan berbeda antara kita memegang dengan seperti ini, ya, dengan perbedaan memegang seperti ini. Itu sudah pasti bedanya itu jauh sekali ya. Dan cenderung soundman itu, pelaku sound system atau mungkin orang yang berkecimpung di dunia audio ya, itu ya ngukurnya bukan begini. Artinya mengukur frekuensi suara responnya itu bukan seperti ini, tapi seperti ini standarnya. Ya, jadi biasakanlah memegang mic itu pada tangkainya, jangan pada kepalanya. Tangkainya seperti ini. Kita mau pegang seperti ini boleh, mau pegang seperti ini digenggam boleh. Yang penting itu jangan pegang kepalanya. Karena sekali kepalanya itu dipegang, itu kayak kita diberi corong di sininya ya. Jadi spool mic-nya itu kayak diberi corong. Akhirnya suara yang tadinya kita sudah set empuk, enak akan menjadi cempreng. Ya, kita baca pada range frekuensinya itu pada posisi mid ya. Posisi mid. Jadi yang tadinya bassnya ada, treble-nya ada, menjadi hilang settingannya itu gara-gara rusak seperti ini. Cara pegang mic-nya itu seperti ini.
Tapi juga kita mau bilang seperti apa ya, kadang ya konsumen gitu. Konsumen misalkan ada tuan rumah nyanyi seperti ini ya, ya kita mau gimana lagi. Jadi sepandai-pandainya kita saja selaku operator ini untuk menyikapi supaya tidak feedback. Sebab kecenderungan orang kalau sudah pegang mic seperti ini itu akan feedback ya. Itu akan feedback karena frekuensi suaranya itu berubah ya. Frekuensi suaranya itu berubah dari yang tadinya kita sudah bikin enak gitu, kemudian dengan dipegang kepalanya seperti ini akan menjadi berubah drastis dan cenderung tingkat responsivitasnya lebih tinggi. Jadi otomatis nanti ketemu suara feedbacknya juga akan lebih cepat ketimbang kita menggunakan yang seperti ini. Gitu loh. Nah kemudian selain cara memegang, kita juga perlu tahu seberapa dekat kita memperlakukan mikrofon ini dengan dalan soto ya. Ini dalan soto ya. Soto lewatnya ke sini. Soto, Ponggol Setan, terus rawon itu juga lewatnya sini ya. Jadi saya bilang ini dalan soto. Mikrofon yang dipunya oleh sebagian besar operator sound system atau pelaku sound system itu hampir rata-rata tidak terlalu peka. Jadi jangan harap mic sound system itu akan peka seperti apa ya, mic-nya musola gitu yang buat adzan. Kan adzan segini aja kadang-kadang respon ya dia masuk gitu. Ya karena teriak. Ya kan karena teriak. Tapi kalau seandainya mic sound system itu rata-rata tidak terlalu peka karena menghindari dari suasana sekelilingnya gitu. Jadi yang direspon oleh mikrofon ini ya yang ada di depannya dia saja gitu. Itulah kemudian pentingnya juga karena mic tidak terlalu peka, jadi akhirnya suara-suara yang di sekelilingnya itu nggak bikin bising gitu loh. Ya mungkin sudah diciptakan sama penciptanya, sama insinyurnya ya sudah di set sedemikian rupa supaya memang tidak terlalu responsif atau tidak terlalu peka gitu ya. Beda lagi dengan mic kondensor, itu perlakuannya juga beda lagi. Nah, ini kita cerita masalah mic dynamic ya, mic dynamic. Jadi cara memperlakukannya ya seperti itu. Sebisa mungkin tidak jauh dari dalan soto. Seperti ini ya, seperti yang saya pakai ini. Tidak terlalu jauh dengan dalan soto. Ini saja saya beri busa, ya saya beri foam ini supaya suara ya itu tidak masuk ke sini gitu loh, tidak karena kalau seperti ini posisinya dia pasti akan desah nafas kita itu lebih cepat masuk ya, lebih cepat masuk. Nah menghindari itu kita pasang filter ya, kita pasang pop filter seperti ini supaya lebih halus. Keluarnya itu lebih halus dan didengar lebih enak. Tapi ini mungkin spesial artinya hanya sekedar untuk indoor saja ya. Tapi kalau outdoor ya rata-rata mic yang dipegang sama tukang sound ya seperti ini, nggak pakai pop filter. Nah lalu bagaimana kita memperlakukannya juga apabila kita menggunakan mikrofon ini? Yang jelas posisinya itu kalau pengen bagus itu ada di sini nih. Ya kira-kira di sini kalau pengen suaranya bagus. Jadi udara yang keluar dari dalan soto ini itu keluarnya ke depan, bukan berhadapan dengan spool mikrofon ini. Itu yang bagus. Ini khusus untuk mic sound system ya, mic sound system. Nah kemudian ada input lagi nih, Jadi kadang begini, ada seorang kori yang ya nun sewu ya, saya tidak menjelekkan itu. Mungkin apa ya, keilmuannya juga terbatas, hanya belajar masalah Al-Qur'an dan ya tidak tahu tentang sound dan lain-lain. Tapi saya pernah kasih masukan sama ustadznya, saya bilang, "Ustadz, Anda itu suaranya bagus, tapi lebih bagus lagi kalau seandainya pas naik pada nada tinggi, mic-nya agak menjauh dari mulut."
Ya saya berani ngomong karena teman dekat gitu, karena guru ngaji saya gitu. Tapi suaranya bagus, beliau suaranya bagus gitu. Jadi suara yang bagus itu akan menjadi tidak bagus manakala kemudian kita cara memegang mic-nya, cara memperlakukan mic-nya itu salah gitu loh. Ketika kita pada nada tinggi, pada bayati, bayati suri, kemudian masuk di sofa, itu kan nadanya tinggi banget ya, udah mulai nada-nada tinggi gitu. Lah kalau udah nada tinggi, kita jauhin mikrofonnya gitu. Ya jadi kalau di audisi itu katanya pitch control gitulah ya, saya katanya pitch control. Jadi pitch controlnya itu harus bagus, harus balance. Jadi pada saat kita seperti ini ngomong hanya seperti ini mungkin dekat tidak masalah ya. Tapi seketika kita akan melakukan, misalkan kita mau teriak nih, kadang kan orang nggak sadar ya, orang nggak sadarnya gini. Tidak semua orang itu mengerti tentang sound system, dan tidak semua pelaku sound system itu juga punya alat yang bisa ngompres gitu, yang bisa ngompres suara teriakan orang. Itu tidak semua perangkat sound itu punya, dan tidak semua rental sound system itu punya. Apalagi yang kelas-kelas jenangan, kelas-kelas selamatan walimahan, itu jelas dia nggak punya karena alatnya mahal gitu. Karena alatnya mahal, jadi ya sebisa mungkin kita ngakali sendiri. Tapi kendati pun ada limiter, ada kompresor yang seperti itu, ya sebaiknya juga kita harus tetap menghindari. Jadi kalau ada nada tinggi kita mau teriak, ya kita harus jauhin sedikit. Toh kalau seandainya kena kompres juga, hasil suaranya juga tetap jelek kan? Karena nada tinggi tahu-taunya dipangkas pakai alat jepret gitu kan. Ya hasilnya juga tetap akhirnya nggak bagus. Yang paling bagus itu, yang paling efektif, kita menjauhkan kepala mikrofon ini apabila kita akan berteriak atau mungkin bernyanyi dengan nada tinggi, atau mungkin kori ya, mau naik di nada tinggi, kita jauhin sedikit gitu loh, supaya karakter suaranya itu tidak rusak. Ya, supaya suara karakternya tidak rusak. Nah, itu kesimpulan yang pertama. Kemudian ada lagi nih. Ini sih cerita, ya bukan keluh kesah, tapi sharing. Tapi alangkah lebih baiknya ini saya utarakan supaya teman-teman yang tidak mengerti, atau mungkin orang-orang yang belum mengerti, belum teredukasi dengan cara memegang mic, itu akan teredukasi dan dia akan tahu gitu. Walaupun nanti nggak tahu mau lihat YouTube saya apa enggak ya, tapi ya intinya saya sudah memberikan edukasi gitu loh. Intinya saya sudah memberikan ilmu yang supaya baik pelaku sound system atau mungkin artis itu sendiri, atau mungkin kori itu sendiri, supaya perilakunya lebih baik untuk memegang mikrofon. Nah, ada lagi yang kadang-kadang teman-teman sound itu ngeluh di grup itu, saya sendiri sering lihat dan saya sering ya ketawa sendiri aja gitu. Ya emang karakter mikrofon untuk sound system itu memang jelas tidak peka. Jangan dikira setiap mic itu akan sama peka itu. Oke, dan ini sebuah pelajaran saja ya buat teman-teman, baik yang pelaku rental sound system atau mungkin halayak yang terutama sering menggunakan jasa sound system. Karakter mikrofon dari pemilik rental sound system itu hampir rata-rata itu tidak peka. Tadi di awal saya sudah bilang tidak peka. Nah, ketidakpekaan dari mikrofon sound system ini punya sebab dan akibat. Seumpama gini, mikrofon itu terlalu peka, ya, katakan untuk vokal, ya, vokalis atau mungkin ya vokalis lah ya, utamanya vokalis. Kalau mic-nya itu terlalu peka, nanti instrumen yang ada di belakang, ya di belakang kita, yang mengiringi misalkan orkes lah atau mungkin hadroh lah ya, nanti instrumennya akan masuk ke mic ini semua. Jadi karakter vokalisnya itu akan nggak kelihatan gitu loh, akan ketutup sama bisingnya suara-suara yang ada di belakang instrumen kita itu gitu loh. Nah, kalau
seandainya sekarang itu penjenengan itu sudah tahu bahwa karakter mikrofon dari rental sound system rata-rata tidak peka, saya cuma minta tolong gitu. Kalau ceramah jangan ditaruh di sini mic-nya. Mic-nya jangan ditaruh di perut, Bos. Ya, jadi kita yang jadi operator kadang-kadang bingung begitu kita dapat komplainan dari panitia, "Mas, mic-nya kurang keras." Ya jelas saja lah mic-nya kurang keras, bukan berarti kita nyetelnya nggak keras, tapi karena memang mic-nya itu jauh dari dalan soto gitu loh. Ya, jadi pentingnya edukasi ini ya seperti itu untuk sharing supaya masing-masing mengkoreksi atas perilakunya sendiri terhadap memperlakukan mikrofon ini. Ya, jelas saja kalau segini saja, misalkan ya ini mic ini yang sedang saya pakai nih. Saya menjauh sedikit saja nih segini, itu responnya sudah mulai berubah dibanding dengan saya ngomong dekat seperti ini. Ya, itu umum, artinya bukan punya saya saja yang tidak peka, itu umum untuk rental sound itu semuanya hampir rata-rata mic yang untuk vokal itu tidak peka, dan mic yang untuk instrumen juga tidak peka. Dia hanya merespon suara-suara yang ada di depannya dia saja gitu, yang nyanding dengan dia. Kalau jauh ya nggak terlalu direspon, kecuali misalkan jauh tapi keras gitu loh, misalkan kayak terbang kencer gitu ya, di hadro kan ada terbang kencer ya. Jadi itu walaupun mic-nya itu posisinya jauh, cuma karena bunyinya dia itu sudah keras, jadi nggak usah terlalu didekatkan antara mic-nya ini dengan alatnya mereka gitu. Kalau didekatkan ya pasti suaranya pecah akhirnya, karena respon mic-nya itu terlalu berlebihan. Kemudian juga ini sekedar masukan saja ya, kadang-kadang teman-teman di rental sound itu kalau sudah terima job hadro kadang-kadang senyumnya itu kecut gitu. "Hadro Mas, acaranya apa?" "Hadro Mas." Aduh, hadro ya. Ya, tapi bukan berarti saya menjudge hadro itu perkusi yang jelek, permainan jelek, bukan. Mohon maaf ya, saya meluruskan saja ini. Soalnya takut digoreng juga, nanti dikiranya saya menjudge bahwa nggak mau terima hadro jelek. Bukan seperti itu. Tapi kecenderungannya gini Bos, kadang pemain hadro itu tidak semua grup hadro itu profesional gitu loh. Kadang cenderung yang datang itu ya namanya misalkan kita di kampung ya kelas-kelas kampung gitu, misalnya kayak gitu. Tapi kalau memang kita ngeladeninya misalkan kayak Subanul, terus kayak apa yang dari Pekalongan itu, ya jadi itu mereka profesional, jadi sekali cek sound selesai ya sudah, alatnya itu nggak dipukuli lagi gitu. Lah yang lebih ekstrim kan gini, kita udah repot-repot nih jadi operator itu sudah repot-repot nih. Repotnya gini, karena kita harus membedakan masing-masing karakter. Jadi mic ini mungkin secara fisik jenisnya sama, bentuknya sama, tapi di sini operator itu harus bisa membedakan untuk karakter masing-masing perkusi, masing-masing alat musik. Semisal bass hadro itu suaranya harus seperti apa ya, dik dik dik. Nah kemudian kita ketemu darbuka harus seperti apa, harus prang prang prang, bung bung bung, nah seperti itu. Jadi kita di sini itu sudah di set maksimal gitu. Tapi kecenderungan memang pemain yang tidak amatir, akhirnya begitu ketambahan orang lagi, ya nun sewu mungkin dia pengen nyanyi gitu, tahu-taunya ngambil mic itu asal aja dari mana gitu diambil, ya kita yang cekot-cekot, yang operator itu yang pusing gitu, karena ya jelas kalau misalkan karakter bass hadro kemudian dibikin vokal ya nggak enak, cuman ngebas doang gitu. Cesnya ya nggak kayak gini lah, beda ya, karakternya kan beda. Untuk vokal itu kan dengan alat musik itu pasti beda. Jadi ya begitulah kira-kira menyikapi sebuah mikrofon ini, baik mulai dari cara merawatnya, kemudian
fungsinya, lalu bagaimana cara menggunakannya, sepinter-pinternya kita saja. Tapi yang jelas ini edukasi penting buat semua orang supaya memang supaya terlatih cara memegang mic itu yang benar, supaya karakternya itu terbentuk gitu. Karena karakter yang sudah terbentuk dari ekualisasi mixer ini tidak rusak gitu. Pentingnya itu saja ya. Oke, nah sekarang setelah kita mengetahui bahwa rumitnya seorang operator sound system itu membuat sebuah karakter masing-masing mic, ya semestinya kita harus menghargai juga ya. Selaku pemakai itu harus menghargai juga bahwa membentuk karakter itu sudah susah gitu loh. Apalagi kemudian dengan perilaku kita yang selaku pengguna jasa itu tidak berusaha menghargai dan tidak berusaha mengerti dengan operator sound ini. Diantaranya tadi memegang mic pada kepalanya itu sudah salah jelas. Ya, kemudian memperlakukan mic itu misalkan cara menggunakannya jauh dari dalan soto gitu ya. Di sini misalkan di perut, ya kita nggak bisa masuk otomatis. Suaranya nggak bisa direspon oleh mic yang dari rental sound system itu. Oke bos, begitu saja pemaparan dari saya tentang apa sih fungsi mic dan cara merawat serta cara menggunakannya. Mudah-mudahan edukasi ini bermanfaat dan bisa mencerahkan buat penjenengan, buat halayak yang belum tahu tentang bagaimana dengan mikrofon ini fungsinya, kemudian bunyinya, karakternya. Ya mudah-mudahan bisa dimengerti dan merubah perilaku dengan cara menggunakan mikrofon ini dengan baik dan benar. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Sampai bertemu kembali di kreativitas kita berikutnya di Alicia Production, channel hiburan dan ilmu.